Pangeran Diponegoro, sebuah nama yang tertulis dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang pangeran, seorang pejuang, seorang pemimpin yang tidak hanya mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi juga mengangkat derajat dan harga diri bangsanya. Ia lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, namun ia tidak mengejar kemewahan istana. Sejak kecil, ia lebih memilih hidup sederhana di luar keraton, di Tegalrejo, ditemani rakyat kecil, merasakan kehidupan mereka, memahami penderitaan mereka. Dari sinilah kisah hidupnya mulai memberi kita pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Dan hari ini, kita akan mengupas 5 pelajaran hidup berharga dari sosok Pangeran Diponegoro. 5 pelajaran yang bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga petunjuk untuk menjalani hidup di zaman modern ini. Pelajaran pertama adalah tentang keteguhan pada prinsip. Sejak muda, Diponegoro telah menunjukkan bahwa baginya kebenaran lebih penting dari kenyamanan. Ia menolak kekuasaan yang ditawarkan padanya karena ia melihat keraton telah terlalu dekat dengan Belanda, terlalu tunduk pada pengaruh asing. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Menolak tahta berarti menolak kenyamanan, kekayaan, dan keamanan yang datang bersamanya. Tetapi ia lebih memilih hidup sesuai keyakinannya, meski harus menempuh jalan yang sulit. Keteguhan pada prinsip ini terlihat jelas ketika Belanda mulai mengganggu tanah dan keyakinan rakyatnya. Mereka membangun jalan melewati makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Baginya, ini adalah bentuk penghinaan terhadap adat, budaya, dan agama. Ia tidak diam. Ia berdiri tegak, meski tahu bahwa ini berarti berhadapan langsung dengan kekuatan besar. Dari sikap ini, kita belajar bahwa mempertahankan prinsip seringkali membutuhkan pengorbanan besar. Di dunia yang penuh kompromi ini, Pangeran Diponegoro mengingatkan kita bahwa harga diri dan kebenaran tidak bisa dibeli. Pelajaran kedua adalah kepemimpinan yang lahir dari hati. Pangeran Diponegoro tidak memimpin dari balik meja atau duduk di singgasana emas. Ia berada di garis depan bersama pasukannya, makan makanan yang sama, tidur di tanah yang sama, dan berjuang dengan senjata yang sama. Kepemimpinannya bukan berdasarkan jabatan atau kekuasaan formal, tetapi pada rasa percaya dan hormat dari para pengikutnya. Ia tidak hanya memberi perintah, ia memberi teladan. Ketika pasukannya lapar, ia juga lapar. Ketika mereka lelah, ia juga lelah. Inilah kepemimpinan sejati, di mana seorang pemimpin bukan hanya mengarahkan, tetapi menjadi bagian dari perjuangan itu sendiri. Dalam kehidupan kita sekarang, pelajaran ini relevan bagi siapa saja yang memimpin, entah itu di keluarga, komunitas, atau pekerjaan. Kepemimpinan sejati adalah tentang menjadi teladan, bukan sekadar memberi perintah. Pelajaran ketiga adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830 adalah salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah melawan penjajah Belanda. Perang ini bukan sekadar konflik fisik, tetapi juga perang melawan penindasan, keserakahan, dan ketidakadilan. Belanda memberlakukan pajak yang mencekik rakyat, merampas tanah mereka, dan merusak tatanan adat. Diponegoro tidak tinggal diam. Dengan strategi gerilya yang brilian, ia memimpin pasukannya menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Meski akhirnya ia tertangkap dan diasingkan, keberaniannya menginspirasi generasi demi generasi. Keberanian ini mengajarkan bahwa melawan ketidakadilan bukanlah pilihan yang mudah, tetapi itu adalah kewajiban moral. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak mengangkat senjata, tetapi kita bisa bersuara, berdiri untuk kebenaran, dan menolak segala bentuk penindasan. Pelajaran keempat adalah pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Perjuangan Pangeran Diponegoro mengorbankan hampir segalanya, waktu, kenyamanan, bahkan keluarganya. Selama perang, ia harus meninggalkan kehidupan yang tenang dan menghadapi penderitaan yang luar biasa. Ribuan pengikutnya gugur, wilayahnya hancur, dan akhirnya ia sendiri diasingkan jauh dari tanah kelahirannya, pertama ke Manado, lalu ke Makassar,
hingga wafat pada 8 Januari 1855. Semua pengorbanan ini bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebebasan rakyatnya. Pengorbanan seperti ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita harus siap melepaskan sesuatu yang kita cintai. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan sejarah membuktikan bahwa pengorbanan yang tulus selalu meninggalkan warisan yang abadi. Pelajaran kelima adalah iman dan spiritualitas sebagai sumber kekuatan. Sejak muda, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan banyak waktu belajar Al-Quran, hadis, dan ajaran tasawuf. Baginya, perjuangan melawan penjajah bukan hanya urusan politik atau tanah, tetapi juga jihad untuk membela agama dan moralitas. Dalam catatan sejarah, ia sering berdoa sebelum mengambil keputusan penting, meyakini bahwa kemenangan sejati datang dari pertolongan Tuhan. Di masa sulit, iman memberinya ketenangan dan kekuatan untuk tetap berjuang. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa di tengah tekanan hidup, memiliki pegangan spiritual yang kuat dapat membuat kita tegar dan tidak mudah menyerah. 5 pelajaran hidup ini: keteguhan pada prinsip, kepemimpinan dari hati, keberanian melawan ketidakadilan, pengorbanan untuk tujuan besar, dan iman yang mendalam, adalah warisan Pangeran Diponegoro yang patut kita teladani. Masing-masing pelajaran ini tidak hanya relevan di zamannya, tetapi juga sangat penting di dunia modern yang penuh tantangan ini. Bayangkan jika setiap pemimpin, setiap individu, memegang teguh prinsip, memimpin dengan hati, berani melawan ketidakadilan, siap berkorban untuk kebaikan, dan memiliki iman yang kokoh, betapa kuatnya bangsa ini. Mari kita renungkan sejenak. Hidup kita mungkin tidak berada di medan perang seperti Pangeran Diponegoro, tetapi kita semua menghadapi pertempuran kita sendiri. Pertempuran melawan kemalasan, melawan ketidakjujuran, melawan godaan untuk mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Dalam setiap pertempuran itu, kita bisa memilih untuk mengikuti teladan Pangeran Diponegoro. Kita bisa memilih untuk berdiri tegak, memimpin dengan hati, melawan ketidakadilan, berkorban untuk yang benar, dan memegang teguh iman kita. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa depan. Pangeran Diponegoro telah menunjukkan kepada kita bahwa seorang individu dengan keyakinan yang kuat dapat mengguncang kekuatan besar. Dan meski raga beliau telah tiada, semangatnya tetap hidup, mengalir dalam darah perjuangan bangsa ini. Tugas kita adalah memastikan bahwa semangat itu tidak padam, bahwa pelajaran-pelajaran hidup darinya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan suasana Yogyakarta di awal abad ke-19. Angin pagi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri megah, seolah menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang pangeran yang kelak mengguncang penjajahan Belanda. Namanya Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan yang memilih meninggalkan kenyamanan istana demi memperjuangkan harga diri bangsa. Sejak kecil, ia hidup sederhana, memilih tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, jauh dari kemewahan keraton. Ia lebih senang bergaul dengan rakyat kecil, merasakan susah senang mereka, dan memahami penderitaan yang diakibatkan pajak yang mencekik serta keserakahan penjajah. Dari sinilah pelajaran hidup pertama bermula, tentang kesederhanaan dan keberpihakan kepada rakyat. Kesederhanaan bukan sekadar hidup tanpa kemewahan, tapi juga memiliki hati yang dekat dengan mereka yang menderita. Pangeran Diponegoro tidak hanya mendengar cerita rakyat, tapi ikut menyatu dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuatnya tahu betul apa yang diperjuangkan. Pelajaran kedua adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan. Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830 bukanlah perang biasa. Itu adalah perlawanan rakyat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, ulama, santri, hingga bangsawan. Belanda awalnya menganggap ini hanya pemberontakan kecil, namun mereka salah besar.
Perang ini menguras keuangan mereka dan menjadi salah satu konflik terpanjang dalam sejarah kolonial. Keberanian Diponegoro tidak lahir begitu saja. Ia menyadari risikonya, kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namun bagi Diponegoro, diam di tengah ketidakadilan berarti menjadi bagian dari penindasan itu sendiri. Setiap kali ia memimpin pasukannya, ia bukan sekadar memerintah dari belakang. Ia berada di garis depan, menatap mata musuhnya, memegang kendali langsung di medan perang. Keberaniannya menular, membakar semangat rakyat untuk terus melawan meski kondisi semakin sulit. Pelajaran ketiga adalah keteguhan prinsip. Selama perlawanan, Belanda berulang kali mencoba menawarkan kompromi. Mereka menawarkan posisi, harta, bahkan kekuasaan jika Diponegoro mau menyerah. Namun ia menolak semua itu. Baginya, perjuangan bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kehormatan bangsa dan agama. Keteguhan prinsip inilah yang membuatnya tetap dihormati bahkan oleh lawannya. Sejarawan mencatat bahwa Jenderal de Kock, salah satu tokoh militer Belanda, sekalipun mengakui keteguhan hati Diponegoro. Keteguhan ini pula yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, bahwa dalam hidup, kita akan sering dihadapkan pada godaan untuk menyerah atau mengkhianati nilai-nilai kita demi keuntungan sesaat. Namun, seperti Diponegoro, kita harus ingat tujuan awal kita dan tidak tergoyahkan oleh iming-iming yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Pelajaran keempat adalah pentingnya strategi dan kecerdikan. Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang pejuang gagah berani, tapi juga pemikir taktis yang ulung. Ia memahami medan perang, memanfaatkan geografi Jawa untuk mengatur serangan gerilya yang efektif. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur untuk menyusun kekuatan kembali. Serangan mendadak di malam hari, penyamaran pasukan, dan penggunaan jalur-jalur rahasia membuat pasukannya sulit ditaklukkan. Kecerdikan ini menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya soal tenaga dan keberanian, tapi juga tentang berpikir cerdas. Dalam kehidupan modern, strategi ini bisa kita terapkan dalam pekerjaan, bisnis, atau bahkan dalam menyelesaikan masalah pribadi. Bahwa kemenangan seringkali dimenangkan oleh mereka yang mau berpikir lebih dalam dan memanfaatkan peluang yang ada. Pelajaran kelima adalah menerima takdir dengan lapang dada namun tetap berjuang sampai akhir. Pada akhirnya, Pangeran Diponegoro ditangkap secara licik oleh Belanda dalam perundingan di Magelang pada tahun 1830. Ia diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, dan meninggal di sana pada tahun 1855. Namun, meski berada jauh dari tanah kelahirannya, semangat perjuangannya tidak pernah padam. Ia tetap menulis, tetap berdakwah, dan tetap memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Ia menerima nasibnya bukan dengan putus asa, tetapi dengan keteguhan hati seorang pejuang sejati. Dari sini kita belajar bahwa kadang hidup tidak memberi kita akhir seperti yang kita inginkan. Namun selama kita berjuang dengan hati yang tulus, warisan kita akan hidup jauh melampaui umur kita. Bayangkan jika 5 pelajaran ini kita terapkan dalam hidup kita hari ini. Kesederhanaan yang membuat kita peka terhadap penderitaan orang lain. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, sekecil apapun itu. Keteguhan prinsip yang menjaga kita dari godaan yang menyesatkan. Kecerdikan dalam meraih tujuan. Dan kelapangan hati untuk menerima takdir sambil terus berjuang. Pangeran Diponegoro mungkin telah tiada, tetapi semangatnya hidup dalam setiap langkah kita yang berani, setiap prinsip yang kita pegang teguh, setiap strategi yang kita susun, dan setiap perjuangan yang kita jalani. Dan di saat kita berdiri di hadapan masalah hidup yang terasa berat, ingatlah bagaimana seorang pangeran Jawa, yang memilih hidup sebagai rakyat biasa, mampu mengguncang kekuatan kolonial yang jauh lebih besar darinya. Ingatlah bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah, tapi tentang keyakinan, kecerdikan, dan keberanian. Pangeran Diponegoro telah menunjukkan jalannya. Kini, giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu, dengan cara kita masing-masing. Bayangkan sebuah negeri di awal abad ke-19. Tanah Jawa, dengan hamparan sawah hijau, gunung-gunung yang menjulang,
dan desa-desa yang damai, mulai diguncang oleh penjajahan yang merampas hak rakyat. Pajak mencekik, tanah rakyat dirampas, dan adat istiadat perlahan tergerus. Di tengah kesulitan itu, lahirlah sosok yang kelak menjadi simbol perlawanan, Pangeran Diponegoro. Seorang putra bangsawan Keraton Yogyakarta yang memilih meninggalkan kemewahan demi membela rakyat kecil. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Pangeran Diponegoro adalah tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun jalannya sulit dan penuh risiko. Diponegoro bisa saja hidup tenang di keraton, menikmati kekuasaan dan kenyamanan. Tapi ia melihat penderitaan rakyatnya. Ia menyaksikan bagaimana tanah mereka dirampas untuk membangun jalan dan fasilitas kolonial tanpa izin. Ia tahu, jika ia diam, ketidakadilan akan semakin menjadi-jadi. Keberaniannya memutuskan untuk melawan adalah pelajaran bahwa terkadang, kita harus meninggalkan zona nyaman demi membela kebenaran. Ini bukan keberanian yang lahir dalam sehari. Keberanian itu dibangun dari keyakinan yang kuat, dari iman yang kokoh, dan dari kesadaran bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Pelajaran kedua adalah keteguhan dalam mempertahankan prinsip. Selama Perang Jawa yang berlangsung 5 tahun, Diponegoro menghadapi banyak godaan. Ada tawaran perdamaian yang menguntungkan dirinya secara pribadi, ada bujukan agar ia menyerah demi keselamatan keluarga. Tapi ia menolak jika itu berarti rakyat tetap menderita. Prinsipnya sederhana, kemerdekaan dan keadilan tidak bisa ditukar dengan kenyamanan sesaat. Dalam kehidupan kita, prinsip sering diuji. Ada saat-saat di mana kita tergoda untuk mengalah demi menghindari konflik. Tapi jika prinsip itu menyangkut harga diri, kejujuran, dan kebenaran, maka menyerah bukanlah pilihan. Pangeran Diponegoro mengajarkan bahwa prinsip adalah kompas hidup. Tanpa prinsip, kita akan mudah tersesat oleh arus kepentingan sesaat. Pelajaran ketiga adalah kepemimpinan yang lahir dari keteladanan. Diponegoro tidak hanya memerintahkan pasukannya dari kejauhan. Ia turun langsung ke medan perang, makan dan tidur bersama para prajuritnya. Ia memimpin bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan contoh nyata. Rakyat percaya padanya bukan karena gelarnya, tapi karena ia benar-benar memihak mereka. Dalam dunia sekarang, kepemimpinan sering diartikan sebagai kekuasaan atau jabatan. Tapi Diponegoro menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah orang yang paling dulu berkorban, yang merasakan susah senang bersama orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang seperti ini akan selalu dikenang, bahkan ratusan tahun setelah wafatnya. Pelajaran keempat adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Perang Jawa bukan perang yang sebentar. 5 tahun perjuangan, dengan segala penderitaan, kekurangan logistik, dan kehilangan sahabat seperjuangan. Banyak yang gugur di medan laga, banyak rencana yang gagal, tapi Diponegoro tidak putus asa. Bahkan ketika akhirnya ia ditangkap melalui tipu daya perundingan, ia tetap menerima takdir itu dengan hati yang lapang. Kesabaran seperti ini adalah buah dari iman yang kuat. Dalam hidup kita, ujian bisa datang bertubi-tubi. Kadang, kita merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi kesabaran adalah kekuatan yang membuat kita tetap berdiri, bahkan di saat semua terlihat gelap. Pelajaran kelima adalah keikhlasan dalam berjuang. Pangeran Diponegoro tahu bahwa perjuangannya mungkin tidak ia lihat hasilnya. Ia tidak berjuang demi nama atau jabatan, tapi demi generasi yang akan datang. Ia rela diasingkan ke Manado dan kemudian ke Makassar, jauh dari tanah kelahirannya. Ia meninggal di rantau, tapi namanya tetap harum di hati rakyat Indonesia. Keikhlasan ini mengajarkan kita bahwa perjuangan sejati bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk meninggalkan warisan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam masyarakat, keikhlasan akan membuat semua pengorbanan kita terasa ringan, karena kita melakukannya bukan demi tepuk tangan, tapi demi kebaikan itu sendiri. Dan ketika kita memikirkan kelima pelajaran ini, keberanian, prinsip, keteladanan, kesabaran, dan keikhlasan, kita akan menyadari bahwa nilai-nilai ini tidak lekang oleh waktu. Dari abad ke-19 hingga sekarang,
kita masih membutuhkannya. Pangeran Diponegoro mungkin telah tiada, tapi semangatnya bisa kita hidupkan kembali dalam setiap tindakan kita. Keberanian untuk menegakkan kebenaran di tengah kebohongan. Prinsip untuk mempertahankan keadilan di tengah ketidakpastian. Keteladanan yang menginspirasi orang lain. Kesabaran untuk melewati badai kehidupan. Dan keikhlasan untuk berbuat tanpa pamrih. Bayangkan jika setiap orang di negeri ini memegang 5 pelajaran ini. Kita akan menjadi bangsa yang tangguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh godaan dan ancaman. Kita akan menjadi bangsa yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Inilah warisan terbesar Pangeran Diponegoro, bukan hanya kemenangan di medan perang, tapi kemenangan di medan kehidupan. Ketika kita berbicara tentang pelajaran hidup dari Pangeran Diponegoro, ada satu hal lagi yang tak kalah penting, yaitu kesabaran yang tak pernah goyah. Selama bertahun-tahun beliau memimpin perlawanan, situasinya tidak selalu menguntungkan. Ada masa-masa di mana pasukannya terdesak, ada saat-saat ketika bantuan yang diharapkan tidak datang. Namun, ia tidak pernah membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa putus asa. Kesabaran ini bukanlah kesabaran pasif, melainkan kesabaran aktif. Sebuah keteguhan hati untuk tetap berjuang sambil menunggu saat yang tepat. Dalam hidup kita, seringkali kita ingin semua terjadi cepat. Kita ingin hasil instan, kesuksesan secepat kilat, dan perubahan yang langsung terasa. Tapi Pangeran Diponegoro mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari strategi. Kesabaran yang dibangun di atas keyakinan akan tujuan akan memberi kita kekuatan untuk bertahan, bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Selain kesabaran, beliau juga menunjukkan pelajaran tentang adaptasi. Perang Jawa bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga perang strategi. Ketika satu rencana tidak berjalan, beliau menyesuaikan taktik. Ketika Belanda mengubah strategi mereka, Diponegoro merespons dengan cara yang tidak terduga. Ia mengubah jalur logistik, memindahkan markas, dan memanfaatkan medan dengan lebih cerdas. Adaptasi seperti ini adalah pelajaran hidup yang berharga, bahwa dalam perjalanan kita mungkin perlu mengubah arah tanpa kehilangan tujuan. Sama seperti kapal yang menyesuaikan layar untuk menghadapi angin, kita pun harus siap menyesuaikan langkah ketika keadaan berubah. Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Dalam setiap perjuangan, akan ada momen di mana semua pilihan terasa berat, di mana tidak ada jalan yang benar-benar aman atau nyaman. Bagi Diponegoro, keputusan untuk memulai perlawanan berarti mengorbankan kenyamanan hidup sebagai bangsawan, mengorbankan keamanan keluarganya, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi ia mengambil keputusan itu karena hatinya meyakini bahwa kemerdekaan lebih berharga daripada segalanya. Kita pun sering menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam hidup. Mungkin itu keputusan untuk meninggalkan pekerjaan demi mengejar mimpi, atau memutuskan hubungan yang tidak sehat demi masa depan yang lebih baik. Dari Diponegoro kita belajar bahwa keputusan sulit harus diambil dengan pandangan yang jauh ke depan, bukan sekadar demi kenyamanan sementara. Tidak kalah penting adalah pelajaran tentang meninggalkan warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Meski pada akhirnya beliau tidak menang secara militer, Pangeran Diponegoro meninggalkan semangat perlawanan yang membara di hati rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu terus mengalir dalam sejarah, menginspirasi generasi demi generasi untuk berani melawan penindasan. Kita pun, dalam kehidupan sehari-hari, bisa meninggalkan warisan nilai. Mungkin bukan dalam bentuk perjuangan bersenjata, tapi dalam bentuk integritas, kerja keras, kasih sayang, dan kebaikan yang kita tanamkan pada orang-orang di sekitar kita. Warisan seperti ini akan bertahan jauh lebih lama daripada harta atau kedudukan. Dan yang terakhir, pelajaran hidup terbesar yang bisa kita ambil adalah tentang keyakinan pada takdir yang lebih besar dari diri sendiri. Diponegoro percaya bahwa perjuangannya adalah bagian dari misi yang lebih besar, bahwa dirinya hanyalah alat untuk sebuah tujuan mulia. Keyakinan seperti ini memberi keteguhan hati yang luar biasa.
Ketika kita meyakini bahwa hidup kita punya makna dan tujuan yang lebih besar, kita akan mampu menghadapi cobaan dengan kepala tegak, dan tetap berjalan meski jalannya penuh rintangan. Sekarang, mari kita bayangkan sejenak. Bayangkan Anda berada di tengah hutan Jawa di tahun 1820-an, malam yang gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan desiran angin. Di kejauhan, tampak sosok Diponegoro yang sedang duduk di dekat api unggun. Wajahnya serius, matanya menatap jauh ke depan. Anda mendekat, dan ia menatap Anda sambil berkata, "Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran." Mungkin kita tidak akan melihat hasilnya sekarang, tapi generasi setelah kita akan merasakannya. Kata-kata itu menusuk hati, membekas, dan menjadi pengingat bahwa setiap langkah kita hari ini bisa menjadi pijakan bagi masa depan yang lebih baik. Hidup kita, sama seperti perjalanan Diponegoro, penuh dengan medan terjal, jebakan, dan musuh yang tak terlihat. Tapi dengan integritas, kesabaran, adaptasi, keberanian, nilai-nilai luhur, dan keyakinan pada tujuan yang lebih besar, kita bisa melewati semuanya. Pangeran Diponegoro mungkin sudah tiada hampir 2 abad yang lalu, tapi pelajaran hidupnya tetap relevan. Sejarah bukan sekadar cerita lama, ia adalah cermin. Dan jika kita mau bercermin, kita akan menemukan bahwa semangat Diponegoro ada di dalam diri kita semua. Tinggal pertanyaannya, beranikah kita menyalakan kembali api itu? Dan pelajaran kelima yang tak kalah penting dari Pangeran Diponegoro adalah keteguhan hati dalam menghadapi kesepian dan pengasingan. Setelah bertahun-tahun memimpin perlawanan besar melawan penjajahan Belanda, beliau akhirnya ditangkap melalui tipu muslihat pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro dibawa jauh dari tanah kelahirannya, diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar. Di tempat asing, jauh dari keluarga, tanah air, dan rakyat yang beliau cintai, hidupnya berubah menjadi sunyi. Namun, beliau tetap tegar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah pada nasib. Di tengah pengasingan itu, beliau terus menulis, merenung, dan menjaga iman. Keteguhan hati ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Dalam hidup, seringkali kita akan menghadapi masa-masa sepi, kehilangan, bahkan merasa terasing dari lingkungan yang kita cintai. Namun, kesepian bukan alasan untuk runtuh. Justru di momen seperti itulah kita bisa menguatkan hati, membangun kekuatan batin, dan menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Diponegoro mengajarkan bahwa harga diri dan prinsip jauh lebih berharga daripada kenyamanan sementara. Bayangkan, seorang pemimpin besar, seorang pangeran, yang terbiasa berada di tengah rakyat, di tengah hiruk-pikuk perjuangan, harus menerima kenyataan untuk hidup dalam keterasingan. Tapi, beliau menjalaninya dengan kepala tegak. Tidak ada penyesalan dalam kata-katanya, tidak ada keluhan dalam catatannya. Semua beliau jalani dengan penuh kesabaran, seakan ingin mengatakan kepada kita bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana kita menjalaninya dengan terhormat. Di dunia modern ini, keteguhan hati seperti itu sangat langka. Banyak orang mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, cepat goyah ketika kehilangan dukungan, dan gampang meninggalkan prinsip demi sedikit kenyamanan. Namun, Pangeran Diponegoro memberi contoh bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari berapa banyak kemenangan yang kita raih, melainkan dari seberapa kuat kita bertahan ketika semua terasa hilang. Dari beliau kita belajar untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang, meski dunia di sekitar kita berubah. Dari beliau kita belajar bahwa kesepian bisa menjadi ladang tumbuhnya kekuatan batin yang luar biasa. Dan itulah kelima pelajaran hidup dari Pangeran Diponegoro yang dapat kita resapi: keberanian memperjuangkan kebenaran, pengorbanan demi kemerdekaan, kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, keteguhan iman, dan kekuatan hati menghadapi kesepian. Masing-masing bukan hanya bagian dari sejarah, tapi juga cermin bagi diri kita sendiri. Setiap pelajaran itu relevan untuk kita jalani di masa kini. Keberanian untuk membela kebenaran bisa kita praktikkan dalam hal-hal kecil di keseharian, pengorbanan untuk orang lain bisa kita wujudkan dengan membantu sesama,
Kepemimpinan bisa kita tunjukkan dengan menjadi teladan di lingkungan kita, keteguhan iman bisa kita jaga dengan terus berpegang pada keyakinan. Dan kekuatan hati bisa kita latih dengan menerima segala ujian hidup tanpa menyerah. Semoga kisah hidup Pangeran Diponegoro tidak hanya kita kenang di buku sejarah, tetapi benar-benar kita jadikan inspirasi untuk melangkah. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarah, dan rakyat yang kuat adalah rakyat yang meneladani pahlawannya. Mari kita bawa semangat Diponegoro ke dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nilai-nilai perjuangan itu terus hidup, tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di masa depan. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta, sebagai putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Meski terlahir dalam keluarga keraton, beliau lebih memilih hidup sederhana di luar istana. Sejak muda, ia sudah menunjukkan karakter yang tegas, kritis, dan tidak mudah tunduk pada aturan yang dianggapnya tidak adil. Keputusan untuk tinggal di Tegalrejo, jauh dari kemewahan istana, bukanlah tanpa alasan. Diponegoro melihat bahwa kehidupan di keraton mulai dipengaruhi oleh intrik politik, keserakahan, dan campur tangan penjajah Belanda. Keberaniannya terlihat jelas ketika ia menolak tawaran menjadi raja boneka yang tunduk pada Belanda. Bayangkan, kesempatan untuk menjadi penguasa tertinggi ada di depan mata, tetapi ia memilih menolaknya karena tidak mau menjadi alat penjajahan. Ini adalah bentuk keberanian moral yang sangat jarang kita temui. Sebab, bagi Diponegoro, kebenaran lebih berharga daripada kekuasaan. Dalam konteks kehidupan kita sekarang, keberanian memperjuangkan kebenaran bisa berarti berani berkata jujur ketika banyak orang memilih diam, berani melawan ketidakadilan di lingkungan kerja, atau berani mengambil keputusan yang benar meskipun itu tidak populer. Kita bisa belajar bahwa kebenaran seringkali menuntut pengorbanan, tetapi hasilnya akan meninggalkan jejak yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan sesaat. Mari kita masuk ke pelajaran kedua, pengorbanan demi kemerdekaan. Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia. Perang ini mengorbankan lebih dari 200.000 jiwa rakyat Jawa dan sekitar 8.000 pasukan Belanda serta serdadu bayaran. Namun, yang membuat perang ini begitu berarti adalah bahwa Diponegoro memimpinnya bukan demi ambisi pribadi, melainkan demi membebaskan rakyat dari penindasan pajak yang mencekik dan intervensi Belanda dalam urusan adat serta agama. Pengorbanan beliau tidak main-main. Ia rela meninggalkan kehidupan nyaman, meninggalkan keluarganya, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan ini. Bahkan, ia tahu bahwa peluang menang melawan kekuatan besar seperti Belanda sangat kecil. Tapi bagi Diponegoro, berjuang demi kemerdekaan adalah kewajiban, bukan pilihan. Pelajaran ini relevan sekali untuk kita di era modern. Pengorbanan demi sesuatu yang kita yakini tidak selalu harus berupa perang. Bisa jadi, pengorbanan itu adalah waktu kita untuk mendidik anak-anak, tenaga kita untuk membantu masyarakat, atau keberanian kita untuk membela kebenaran meski mengorbankan kenyamanan pribadi. Sahabat sejarah, kisah hidup Pangeran Diponegoro bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin bagi kita hari ini. Dari keberaniannya, kita belajar untuk selalu membela kebenaran. Dari pengorbanannya, kita sadar bahwa kebebasan selalu punya harga. Dan dari keteguhannya, kita paham bahwa perjuangan sejati tidak pernah berhenti hanya karena rintangan. Sejarah bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dihidupkan. Mari kita teruskan semangat Diponegoro dalam kehidupan kita masing-masing, sekecil apapun langkah itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu tekad yang kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semangat perjuangan para pahlawan terus menyala, bukan hanya di buku sejarah, tapi juga di hati kita semua. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.